Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakiatul Ainia dengan NIM 22210104043. Di sini saya dari kelas D3 Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mereview ulang novel yang telah saya baca yang berjudul Memutar Ulang Waktu karya Gabriela Chandra. Jadi, di sebuah kota Solo ada seorang gadis yang bernama Sela. Sela ini telah berusia 23 tahun. Dia memiliki keluarga yang utuh. Dia bekerja sebagai salah satu staf di Bank Perwira. Dia juga memiliki kekasih yang bernama Jonathan. Pada saat itu, ketika dia bekerja, dia lembur sampai larut malam. Setibanya dia di rumah, dia marah kepada kedua orang tuanya kenapa hidupnya ini memiliki banyak kekurangan. Padahal masih banyak di luar sana orang-orang yang berkekurangan dibandingkan Sheila ini. Sheila memarahi kedua orang tuanya karena mereka sempat menolak tawaran bisnis sahabat orang tuanya pada beberapa tahun yang lalu. Beberapa hari kemudian, Sheila pergi ke rumah temannya yang bernama Vika. Dia mengeluh terhadap temannya karena dia ingin memutar ulang waktu di mana Sheila ingin kembali ke masa lalunya dan ingin mengubah pribadi dirinya menjadi yang lebih baik dibandingkan apa yang dia miliki sekarang. Kemudian Vika, sahabat Sheila ini, memberikan nasihat kepada Sheila agar bisa menerima takdir yang telah Tuhan gariskan untuk dia saat ini. Kemudian Sheila ini berpamitan kepada Vika, sahabatnya, untuk pulang. Pada suatu hari, Sheila diundang untuk ikut merayakan ulang tahun temannya di suatu pantai. Sebelum Sheila ikut pergi ke pantai untuk merayakan ulang tahun temannya, dia pergi ke sebuah taman. Di taman itu, Sheila bertemu seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu menghampiri Sheila dan bertanya, "Mengapa kamu melamun sendirian di taman ini, wahai anak gadis?" Kemudian bapak-bapak ini meminta Sheila untuk menceritakan semua masalahnya kepada bapak ini. Kemudian Sheila pun menceritakan semua masalahnya yang dihadapinya saat ini kepada bapak ini. Dia bercerita bahwasanya dia ingin kembali mengulang masa lalunya. Dia ingin merubah dirinya lebih baik dari apa yang dia dapatkan saat ini. Kemudian bapak ini kembali memberikan wejangan kepada Sheila bahwasanya dulu juga ada seorang gadis yang nasibnya sama seperti Sheila ini. Dia ingin kembali ke masa lalunya dan mengubah kepribadiannya menjadi yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan saat ini. Kemudian bapak ini memberikan petunjuk bahwasanya gadis itu mencari sebuah karang di bawah batu besar di sebuah pantai. Setelah gadis itu mendapatkan sebuah batu karang, kemudian gadis ini membuka kerang itu tepat di bawah pantulan sinar bulan pada malam hari di sebuah pantai. Dan ternyata benar, gadis itu memang kembali ke masa lalunya. Setelah mendengar cerita dari bapak ini, Sheila pun kaget dan dia beranjak untuk pergi pulang. Sesampainya di rumah, Sheila pun masih tidak percaya apa yang telah bapak ini katakan pada saat di taman tadi. Apakah Sheila harus percaya atau tidak? Sheila dihantui rasa bimbang, apakah dia harus percaya atau tidak. Beberapa hari kemudian, tiba pada saat acara perayaan ulang tahun teman Sheila di sebuah pantai. Sheila pun setibanya di pantai, dia kepikiran apa yang bapak kemarin itu katakan, apa benar atau tidak. Dengan hati yang ragu-ragu, Sheila pun memberanikan diri untuk mencoba mencari sebuah batu karang di sebuah pantai tersebut. Dengan bersusah payah, Sheila mencari batu karang tersebut. Akhirnya Sheila pun menemukan batu karang tersebut. Kemudian
tepat di bawah sinar bulan. Sheila pun mencoba membukanya perlahan karena memang sangat sulit untuk membuka batu karang itu. Dia mencoba untuk membukanya dan akhirnya terbuka dengan bantuan sinar bulan. Sheila merasa seperti mendapatkan sebuah dorongan. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi terhadap Sheila? Sheila pun tiba-tiba sudah ada di sebuah tempat tidur dan dia sudah terbangun pada pagi hari. Dan Sheila pun kaget. Sheila ini ada di mana? Kenapa kamarnya berubah? Ternyata setelah Sheila mengecek seluruh ruangan kamarnya, ternyata benar Sheila terlempar ke masa lalunya pada saat dia masih berumur 15 tahun. Akhirnya Sheila pun merasa sangat senang karena permintaannya atau keinginannya pun bisa terwujud. Ia benar-benar kembali ke masa lalunya dan saat ini Sheila masih berada di bangku sekolah SMP. Dulu, pada saat Sheila masih SMP, dia berpenampilannya sangat culun. Jadi dia tidak memiliki banyak teman. Tetapi dengan kembalinya Sheila ke masa lalu ini, dia mempunyai niat untuk merubah penampilan dirinya menjadi drastis supaya dia bisa lebih mengenal banyak orang dan dia bisa lebih menawan. Teman-temannya pun kaget melihat perubahan drastis dari Sheila ini. Yang dulunya dia pendiam, culun, tiba-tiba dia berubah drastis menjadi ramah, cantik, dan lain sebagainya. Pada beberapa bulan setelah dia berada di sekolah SMP itu, dia berpacaran dengan teman seangkatannya yang bernama Ramon. Beberapa bulan berpacaran, tampak sekali perubahan dari Sheila. Dulunya dia ini seorang anak yang rajin, pandai, dan selalu mendapatkan ranking di kelasnya. Akan tetapi setelah dia berpacaran dengan Ramon ini, tampak sekali perubahannya. Dia semakin jarang ikut kelas, semakin jarang untuk mengumpulkan tugas, sampai-sampai nilai belajarnya dia menurun. Si Vika, sahabatnya Sheila ini, memberikan nasihat kepada Sheila untuk lebih giat lagi belajarnya supaya nilainya itu bisa tetap bertahan menjadi bagus. Akan tetapi Sheila pun membantah perkataan Vika. Dia tidak ingin mendengar apa yang Vika katakan. Beberapa bulan kemudian tibalah saatnya kelulusan Sheila dan teman-temannya. Pada saat itu pacar Sheila, si Ramon, pergi meninggalkan Sheila tanpa kabar apapun. Katanya Ramon ini ingin pergi karena ada urusan keluarga, akan tetapi tidak sekalipun mengabari Sheila. Dan pada akhirnya Sheila pun memutuskan untuk berhenti menjalin hubungan dengan Ramon. Setelah beberapa bulan menjalankan libur sekolah, Sheila dan teman-temannya pun sekarang sudah masuk di SMA Harapan Bangsa. Sekolah ini impian Sheila dari waktu kecil. Di SMA ini Sheila pun banyak mendapatkan teman-teman yang baru. Dia tetap tidak ingin mempertahankan belajarnya yang dulu. Dia tetap malas belajar, malas mengumpulkan tugas dan lain-lain. Pada suatu ketika, ayah dan ibu Sheila ini bercerai karena adanya suatu masalah yang mengakibatkan mereka bercerai dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk bersama. Sampai-sampai Sheila pun frustasi. Dia tidak terima dengan keputusan kedua orang tuanya untuk bercerai. Sampai akhirnya Sheila pun menjadi anak yang nakal. Dia pergi ke dunia malam, dia berminum minuman keras dan lain sebagainya yang tidak layak untuk dilakukan. Beberapa hari kemudian, Sheila pergi ke sebuah pantai di mana
dia dulu berubah ke masa lalunya. Dia pergi ke pantai untuk menenangkan pikiran dia. Kemudian ada seorang bapak-bapak yang dulu pernah menemui Sheila di suatu taman. Dia sekarang menghampiri Sheila yang sedang sendirian di pantai. Bapak ini menanyakan kepada Sheila bagaimana dengan perubahan yang dia rasakan setelah dia terlempar ke masa lalunya. Sheila pun bilang kepada bapak ini bahwasanya dia ingin kembali ke kehidupan yang normal, di mana orang tuanya yang masih utuh dan keluarganya utuh kembali. Kemudian bapak ini bilang kepada Sheila bahwasanya sudah tidak ada cara lagi untuk kamu bisa kembali ke kehidupan yang normal. Sampai akhirnya Sheila pun frustasi, dia menangis sampai dia akhirnya menemukan sebuah batu karang yang sama persis seperti dia dulu waktu terlempar ke masa lalunya. Sheila merasa senang karena dia bisa menemukan sebuah batu karang itu. Kemudian Sheila ini mencoba untuk membukanya perlahan, dan bersamaan dengan pantulan sinar bulan, Sheila pun merasa seperti mendapat dorongan, dan Sheila pun tiba-tiba terbangun pada saat pagi hari. Dia sudah kembali ke kehidupan yang normal. Sebelumnya Sheila tidak percaya apakah dia ini benar-benar kembali ke kehidupan normalnya. Kemudian Sheila menelusuri semua ruangan yang ada di depannya itu, dan memang benar ternyata Sheila sudah kembali ke kehidupan yang normal. Begitu senangnya Sheila ketika dia sudah kembali ke kehidupan normalnya. Dia sangat-sangat menyesal karena dulu sudah ingin kembali ke masa lalunya. Jadi kesimpulannya, kita harus bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan menyesali apapun itu. Menyesal boleh, tapi tidak harus dengan menyalahkan takdir, karena semua itu sudah digariskan dan ada tujuannya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.